dari mana asalnya? Bandung kok. Bandung. Sekarang tinggal di Bekasi. Bekasi. Ceritanya bisa datang ke sini awalnya gimana? Awalnya gimana ya? Ya tahu dari teman. Dan emang aku juga sering nonton Koko dari YouTube, dari debat-debat gitu, kayak gitu-gitu. Kok apa klip-klip TikTok ya. Terus ceritanya Aditya nih namanya Ferdinand Aditya kan? Ya. Oh, akhirnya Ferdinand datang ke studio. Cuman bukan yang kondong yang ini. Ferdinand 2.0. Nah, Aditya ini ceritanya Kristen. Ya, Dari kecil. dari kecil. Keluarganya juga Kristen. Keluarga Kristen. Boleh cerita dikit nggak? Kristen apa? Aku Kristen Protestan. Protestan. Keluarga besar lah ya, hampir semua Kristen sih. Protestan. Protestan semua. Gerjanya apa? GBI. Di GBI. Oh, Insinyur Niko. Insinyur Niko. Samaan. Kamu juga dari situ ya, dari Saya dulu dari situ dari Senior tahun 94 di GBI Betani yang di Hotel Horizon Bekasi. Oh, oke. Tahu dong pendetanya? Tahu. Ke yang situ belum gereja Itu belum. Tapi dulu bergereja di Bandung pun di GBI juga. Oh. Bahkan sempat pelayanan. Oh, sempat jadi pelayan. Sempat pelayanan juga. Apa? Yang ngambil itu apa? Perpuluhan itu enggak? Bukan. Singer. Oh, singer. Oh, penyanyi ceritanya. Ala-ala. Oh, ala-ala. Nah, ceritanya sekarang juga masih GBI keluarga besarnya. Mamanya? Sebagian aja sih. Yang lain misah-misah. Oh, bisa. Misah-misah. Enggak semua di Mamanya aktif di gereja. Mamaku bisa dibilang misionaris lah ya. Misionaris. Ya. Misionaris apa evangelis? Misionaris. Independen dia. Oh, jadi dia ini belusukan gitu. Belusukan. Banyaknya ngedoain dari rumah ke rumah atau dimintain tolong orang yang kayak gitu. Tapi ke orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen. Bukan ke Enggak semua. Hah? Semua. Rumah-rumahnya orang Islam juga disamperin. Kalau memang dimintain ya pasti diminta tolong ya pasti di ini. Biasanya kan itu kan dari mulut ke mulut kan kok. Kayak misalnya ada yang sudah dilayani terus merasa kayak terberkati, dia pasti akan rekomen. Oh, Nih ada yang kemarin ngedoain kita nih gini. Gitu. tapi mamanya sengaja ke rumah orang Islam untuk ngajak ke Kristen apa enggak? Enggak sih sebenarnya kalau ya kebanyakan diundang. Tapi kalau misinya sebenarnya hanya mendoakan aja sih, kebanyakan ya. Oke. Mendoakan. Itu evangelis namanya kalau gitu. Kalau evangelis bukannya itu ya yang gini. Kalau evangelis dia masih bawa nama gereja. Ya. Bisa untuk melayani, bisa juga untuk mencari orang di luar Kristen untuk diajak masuk Kristen. ya. Ya, jadi nanti dibawa ke gereja gitu misalnya. Tapi kalau misionaris dia nggak bawa nama gereja, dia belusukan sendiri, dia cari orang untuk dijadikan Kristen, tapi untuk dijadikan misionaris lagi. Oke. Jadi cari volunteer gitu. Iya. Kalau yang hanya untuk melayani atas nama gereja, sampai dia bawa orang masuk gereja itu evangelis. Gitu. Tapi kalau dibilang sampai dibawa ke gereja di mana dia bergereja, enggak sih. Nggak sampai. Nggak sampai. Oke. Itu mamanya sekarang masih aktif gitu. Masih aktif. Nah ini mamanya tahu kan lu kesini? Kayaknya enggak deh. Oh enggak. Ntar kalau tahu gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Udah gede. Papa masih ada? Apa udah nggak ada? Papa udah nggak ada. Oke. Terus ceritanya berarti datang ke sini nih mau gimana? Mau diskusi atau mau gimana? Sebenarnya tujuan utama sih pengen login. Pengen login. Terus? Bahasa kekiniannya. Alhamdulillah. Berarti sudah sedikit tahu tentang Islam? Sedikit banyak. Atau sudah banyak tahu tentang Islam? Ya kalau dibilang banyak juga nggak tahu porsinya sebesar apa Islam itu gitu ya. Jadi tapi kalau dibilang cari tahu sudah bertahun-tahun lalu sih. Oh udah. Berarti udah lama nggak ke gereja?
Ya cukup lama. Berapa tahun? Ya 6 tahun mungkin ya. 6 tahunan. 6 tahunan. Oh, lah terus selama 6 tahun ini masih imannya masih iman Kristen. Ya sejauh ini sih kayak keputusan-keputusan di hidup mungkin kebanyakan masih pakai itu ya. Oke. Untuk menentukan keputusan apa nih yang harus diambil, nemuin masalah ya. Tapi ya sebatas hanya yang masuk logika aja gitu lah. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang sampai beriman banget, enggak juga, karena kalau beriman banget biasanya orang Kristen ngeroh banget kan, gitu kan. Jadi kayaknya nggak sampai ke situ deh. Masih hanya sebatas logik aja. Kalau dulu waktu gereja bisa bahasa roh nggak? Ngikut-ngikutan gitu. Ikut-ikutan. Sebelahnya begitu, jadi kayaknya kebawa guys. Tahu nggak bahasa roh? Enggak. Oh, enggak. Enggak tahu. Tapi Mau tahu nggak ya? Mau tahu nggak gimana? gimana? Kan kalau kita Nggak bisa di Islam kan serem. nggak bisa dicontohin sih. Nggak bisa dicontohin. Nggak bisa dicontohin sih. Harus dalam keadaan nggak sadar gitu ya? Nggak ada SOP-nya. Sarah tuh ada, maksudnya template-nya harus seperti apa gitu, enggak? Enggak, bebas itu mah bebas, kreasi masing-masing gitu mah. Oke. Nanti ada yang ngomong apa sih raba-raba gitu lah bisa. Kira Bisa bahasa gitu. 4 inch gitu. Oh gitu. Kira bahas. Nggak tahu raba apaan, nggak tahu. Pokoknya sih raba-raba gitu pokoknya. Oh gitu. Nanti ada sandal lawas Nah, gitu. iya itu kayak gitu. Tahu kan dia Sandal kan? lawas. Tahu nggak sandal? Sandal Iya, lawas apa? lama. Sandal butut. Pokoknya intinya bukan bahasa yang dimengerti sama manusia lah. Ya. Oh, berarti memang dari kecil dari buah gereja ya. Iya. Karena memang dari keluarga Kristen ya. Ya. Oke. Nah, kalau bilang mau login, ini mau langsung sadat atau mau diskusi dulu? Saya tawarin dulu nih. Kita Banyak ngobrol pertanyaan lagi. sebenarnya. Banyak pertanyaan. Oke, diskusi dulu, nggak apa-apa. Silakan kalau mau tanya. Nanti gini, kalau misalnya pertanyaan dari Aditya nih soal Islam, nanti kalau saya bandingkan dengan keyakinan namanya nggak apa-apa ya, sebagai Nggak bahan apa-apa. perbandingan, Nggak apa-apa. supaya kita bisa ambil yang mana yang logis gitu. Iya. Boleh ya? Bagusnya begitu sih. Oh, bagusnya begitu. Dia malah lebih Bagusnya seneng begitu. begitu sebenarnya. Oke. Kita tukar pikiran ya. Iya. Nah, Saya silakan. amaze-nya dia dalam proses ya pencarian Tuhan lah ya, pencarian ini gitu ya. Lagi nyari Tuhan. Iya, kurang lebih lah. Emang Tuhannya hilang apa dicari-cari? Nggak tahu. Aduh, pengen Tuhannya hadir. nggak Di handphone dia sudah mendownload aplikasi baca Al-Quran. Oh ya, udah. Dia bukan bukan Al-Quran tapi terjemahan. artinya, Oke. artinya dia baca. Terjemahan. Ya. Sebenarnya ya pengen tahu pengertiannya, ajarannya seperti apa lebih detail lagi. Oke, sekarang kalau sudah sedikit belajar tentang Islam, tahu nggak artinya Islam apa? Arti literalnya Islam. Oh, nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Literalnya apa? Selamat, Keselamatan gitu. selamat, damai, patuh, taat, tunduk, berserah diri. Berserah diri ini paling penting nih. Jadi Islam itu artinya berserah diri. Islam ajarannya, nama agamanya, orang yang berislam namanya Muslim. Oke. Berarti Muslim adalah orang yang berislam atau orang yang berserah diri kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Itu arti nama daripada agamanya. Kalau nggak salah tadi sempat menyebutkan nama-nama agama-agama yang ada gitu kan. Nah, Kristen nih itu Ikut Kristus. mosok. Iya dong. Iya kan? Dibilang iya, Rik? namanya Kristen. Emang Kristen pengikut Kristus, Rik? Kristus mah ya gitulah. Iya. Nih, gini ya. Kristen itu kan dari kata Kristus. Iya. Betul kan? Kristos. Ya, Kristus bahasa Yunani, Kristus bahasa apa ya? Ya Indonesianya lah. Christ bahasa Inggris, Kristus bahasa Yunani, Kristus bahasa Indonesia. Kristus atau Kris itu artinya apa? Kris. Artinya apa? Christ. Apa ya? Yang diurapi atau bahasa Ibraninya Mesiah. Oh iya. Ya, betul kan? Mesaya. Yang diurapi. Jadi di Islam itu kita mengenal Nabi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Ya, Al-Masih sama Kristus itu sama artinya. Iya. Artinya sama, cuman mungkin konteksnya mungkin sedikit berbeda, tapi literalnya sama gitu. Oke. Yang diurapi.
Kalau di Kristen, kata Kristus itu kan gelar buat Yesus, betul kan? Sama juga dengan Al-Masih, gelar buat Nabi Isa, ya kan? Jadi Kristus itu adalah gelar buat Yesus, gelarnya Yesus, gitu. Ya. Oke. Kalau tahu agama Yahudi, tahu Yahudi dari kata apa? Yehuda. Yehuda itu nama anak keempat daripada Nabi Yakub, betul kan? Di Babel juga ada kan? Ya. Nah, itu agama Yahudi. Kalau agama Hindu, artinya Hindu apa? Tahu juga. Nama tempat dari asal mulanya agama itu di India sono, lembah Hindu namanya. Oke. Hindustan. Kalau Buddha itu apa artinya? Buddha itu gelar buat pendiri agama itu, Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama setelah mencapai pencerahan dia disebut dengan Buddha. Jadi Buddha adalah orang yang sudah mencapai pencerahan gitu. Oke. Ya. Terus satu lagi apa? Konghucu. Ya, Konghucu itu apa? Nama daripada nabi agama itu. Itu nama nabi Konghucu. Nama nabi. Nabi yang mana? Ya itu Nabi Konghucu gitu. Oke. Nah, Yang membawa. dari semua nama-nama agama itu ada yang gelar orang, ada yang nama tempat, ya kan? Ada yang nama orang, ya kan? Nanti ada lagi gelar orang lagi, ada nama dari nabinya. Islam bukan nama nabi, bukan gelar orang, bukan nama tempat, tapi kata kerja. Suruh apa? Suruh berserah diri kepada pencipta. Oke, semua agama mengaku yang tadi saya sebutin, 6 agama di Indonesia ini mengaku semuanya berketuhanan yang esa gitu, kan? Tetapi dari nama-nama agama itu sendiri kita bisa membedakan kok. Yang ini gelar orang, yang ini nama orang, yang ini gelar orang, ini nama tempat, ini nama nabi. Kok giliran Islam bukan nama tempat, bukan nama orang, bukan gelar orang gitu. Tapi kata kerja untuk berserah diri gitu. Oke. Ya, itu basicnya banget tuh. Sekarang kalau di Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Rukun Islam pertama-tama orang itu menyatakan diri sebagai muslim dengan dia bersyahadat. Kemudian ada sholat, kemudian ada zakat, kemudian ada puasa, terakhir haji jika mampu. Ya, kalau nggak mampu nggak perlu naik haji. Kalau dia mampu, paling tidak dia naik haji sekali dalam hidupnya. Ya, ini namanya rukun Islam. Setelah rukun Islam ada yang namanya rukun iman. Rukun iman artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita dan langit dan bumi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, ya kiamat. Terakhir baru beriman kepada qada dan qadar, takdir. Contoh takdir itu gini, Adit aslinya orang mana? Bandung. Orang tuanya asli mana? Bandung. Asli Bandung. Suku ras apa? Ya Chinese Sunda. Oh ada Chinese-nya. Ada. Sayanya apa? Lau. Oh saya Lau, gua setan. Kok setan? Nih tuh. Oh iya detannya Ustaz Dita. Setan. Nah, ya. Saya Lau berarti. Sekarang gua nanya, Aditya bisa nggak sebelum lahir milih untuk menjadi orang yang punya marga Lau? Enggak. Nggak bisa kan? Bisa nggak milih untuk jadi orang Sunda? Enggak juga. Nggak bisa. Teteh asli mana? Sunda. Sunda. Bisa nggak milih lahir jadi orang Sunda? Nggak bisa. Nggak bisa. Tahu-tahu kita udah lahir aja kan? Jadi orang Sunda aja. Dengan suku atau ras tertentu gitu. Ya, orang bule juga nggak bisa milih jadi orang bule. Orang negro juga begitu kan? Orang Cina daratan juga nggak bisa milih gitu. Jadi siapa yang menentukan kita untuk jadi orang Cina? Siapa yang menentukan kita jadi orang bule? Takdir. Siapa? Takdir. Hah? Turunan. Iya takdir berarti kan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kita kan. Nah di dalam Islam kita diajarkan memang manusia diciptakan bersuku-suku ya atau mempunyai ras berbeda-beda. Tapi tujuannya adalah untuk saling mengenal dan untuk saling berkasih sayang. Kalau sampai sekarang ada orang ras ini atau suku ini atau bangsa ini perang dengan yang lain, itu adalah ulah atau akibat daripada orang itu sendiri. Gak ada perintah dalam agama untuk perang kan? Iya pasti. Di dalam Islam juga begitu. Kita diperintahkan untuk berkasih sayang sesama suku, sesama ras gitu. Di Islam kita tidak mengenal yang namanya rasis, tidak mengenal yang namanya diskriminasi. Mau mata sipit kayak, mau mata belok kayak, mau rambut keriting kayak, mau rambut lurus kayak, mau kulit kuning kayak, mau kulit hitam atau kulit merah sekalipun, semuanya itu di mata Tuhan yang Maha Esa itu sama. Ya. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada yang namanya rasis.
setiap orang kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dari setiap orang yang berbeda-beda ini, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Apakah rambutnya, apakah matanya, apakah kulitnya? Enggak, tapi takwanya. Ya. Jadi takwa itu artinya hanya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Itu aja kuncinya di Islam. Berarti Islam agama untuk semua manusia, bukan untuk manusia ras tertentu gitu. Ya. Ya, itu Islam. Contoh paling gampang gini. Udah pernah ke masjid? Pernah. Pernah ngeliat orang sholat? Pernah. Pernah. Ketika orang yang datang duluan, dia akan menduduki baris paling depan, Iya. ya, atau saf depan. Yang belakangan ya berikutnya, saf Iya. kedua dan seterusnya. Kalau yang datang ini mantan gubernur misalnya, dia datang telat gitu, boleh nggak dia nyala ke depan, yang depan suruh ke belakang? Nggak boleh. Artinya apa? Ya yang bertakwa, yang paling bertakwa yang paling depan. Yang datangnya telat ya udah, dia lu sholat di belakang, gitu. Itu di Islam begitu. Tidak ada perbedaan orang itu mau jabatannya apa, keturunan apa, bangsa apa, nggak ada perbedaan di Islam. Khutbah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, dia mengatakan gini, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab. Ya, orang non Arab tidak lebih baik juga dari orang Arab. Artinya orang berkulit hitam tidak lebih baik daripada orang kulit putih, orang kulit putih juga tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Tetapi yang terbaik dari mereka apa? Takwanya. Oke, diukur dari takwa. Takwa, ya, bukan dari ras, bukan dari suku. Gitu. Itu Islam. Makanya boleh dikatakan kalau Islam rahmatan lil alamin itu ya untuk semua manusia, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun bangsanya, gitu. Ya. Dengan aturan yang sama, gitu. Itu basic daripada pengertian Islam itu sendiri. Oke. Ya, dasarnya gitu ya. Nanti turunannya kan banyak lagi yang mengatur kehidupan manusia, dari mulai dia bangun tidur, atau bahkan dari mulai dia lahir sampai dia mati, atau dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Semua ada aturannya dalam Islam. Tetapi core-nya atau intinya, kita hanya disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita dan langit dan bumi. Oke. Jadi kita semuanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita hanya disuruh berserah diri. Berserah diri itu artinya apa sih? Berarti mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Tujuannya apa? Supaya kita sampai ke hari akhir itu dengan apa? Dengan baik gitu. Ya. Artinya dengan baik berarti kita juga tetap menjadi orang yang berserah diri, kita membawa amalan baik, ya, kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Supaya apa? Supaya kita nanti mendapatkan tempat yang baik di sana gitu. Oke. Jadi buat Islam, dunia ini seperti penjara sebenarnya. Kenapa? Nah kan banyak larangannya. Oh, iya. Nggak boleh makan babi, nggak boleh minum khamr, nggak boleh berzina, nggak boleh ngerampok. Itu kan larangan-larangan semua. Jadi kita orang Islam hidup di dunia ini seperti penjara buat kita orang beriman. Ya. Ya, nanti yang kita suka minum nih, nanti ada khamr di surga ada. Tenang aja gitu. Tapi nggak memabukan gitu. Oh, oke. Baru mau nanya. Hah? Maksudnya sih Udah mau nanya aja. di sini ya? Oh, di sini Ada, ya? ada. Nanti istilahnya ada kenikmatan yang lain, misalnya iya. macam-macam lah. Sama. Apapun yang kita bisa nikmatin di dunia, nanti kita bisa nikmatin di sana. Ya, kan tapi kenikmatan yang di sana itu kenikmatan yang kita nggak pernah lihat, yang kenikmatan kita nggak pernah dengar, kenikmatan yang kita nggak pernah rasaan. Bedanya di situ. Jadi itu di atas apa yang kita bayangin. Itu ya konsep dalam Islamnya. Di dalam Islam juga setiap orang yang mengucapkan atau beriman bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, insya Allah dia akan masuk surga. Ya. Oke. Tetapi keselamatannya adalah manusia ini kan tempatnya dosa nih. Setiap manusia pasti berbuat dosa, ya, bisa berbuat dosa lah. Tetapi di dalam Islam selalu ada solusinya. Solusinya apa? Salat tobat. Bertobat. Udah cuma bertobat aja. Nanti ketika kita bandingkan dengan Bible-nya Aditya, nanti ada kesamaan. Ya, konsep keselamatannya. Ya. Gimana konsep ketuhanannya? Konsep ketuhanannya seperti tadi saya bilang, kita hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak pakai tapi. Gitu. Ya. Oke? Kalau di Kristen, Tuhannya Maha Esa nggak? Esa. Esa. Ada tapinya nggak?
Nah ini GBI kan? retoris nih. GBI kan? Gua tahu GBI. Nanti pasti ada tapinya. Esa Tapi- sih. Esa. Tapi Esa sih. Iya Esa lah. Nah, kan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tritunggal kan. Tritunggal. Tritunggal nih Esa. Esanya di mana kalau 3? Kan 3. Kan tunggal. Ditunggali tiga. gimana? Kalau tunggal tuh 3 apa 1? Tritunggal. Tri ada 3. Tunggal. Ada 3 yang tunggal. Iya. Ada 3 yang 1. Iya. Kenapa harus ada 3? Karena fungsinya yang berbeda. Fungsinya. Berarti kan ada tapinya. Bilangnya tunggal, tapi punya fungsi yang beda-beda. Oke. Punya pribadi yang beda-beda. Pribadinya. Betul kan? Pribadinya sih sama dong. Nah, terus Kalau tiga pribadi- Tuhan itu jadi apa? Fungsi. Gini. Beda fungsi. Kalau orang-orang Kristen yang di Barat bilangnya apa? The Father is a person, the Son is a person, the Holy Spirit is a person, but they are not 3 person, but 1 person. Itu akidahnya orang Kristen, termasuk GBI. Ya. Iya. Bapa itu pribadi, anak itu pribadi, Roh Kudus itu pribadi, tapi bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Iya. Bapa itu Tuhan, anak itu Tuhan, Firman itu Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Bapa Maha Kuasa, anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham nggak teh? Saya bingung. Alhamdulillah bingung. Iya karena nggak masuk kan Iya. satu kan tetap. Iya. Ya. Nah, itu Kamu adalah konsep ketuhanan Kristen. Orang Kristen bilang Tuhan kami Tritunggal, yaitu Tuhan yang Esa. Iya. Tapi kan pasti ada tapinya. Bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Iya. Ya, Itunya iya. ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kalau dibilang 3 Tuhan nggak mau, tetap bilangnya 1 Tuhan. Tapi ada 3 pribadi, Iya. betul kan? Betul. Itu bedanya maksud saya. Kalau di Islam kita tidak mengenal Tuhan itu bisa punya lebih dari 1 pribadi. Oke. Tuhan itu yang Maha Esa, ya dia cuma punya 1 pribadi. Oke. Dia adalah 1 zat, DZAT Iya, bahasa zat. Arabnya, Iya. ya. Bukan zat ZAT loh, Iya. bukan. Kalau ZAT itu materi atau matter atau substance, zat cair, padat, gas gitu. Iya. Tapi kalau Allah disebut dia adalah zat pakai D ya, DZAT itu artinya essence atau pribadi, 1 pribadi. Oke. Oke, bedanya di situ. Perbedaannya lagi di Islam kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia memang Maha Kuasa, tapi dia punya sifat mustahil. Ya, punya sifat mustahil. Allah nggak mungkin bego, setuju nggak? Iya, setuju. Allah nggak mungkin jahil gitu, tidak tahu gitu. Iya. Namanya Allah Maha Kuasa, dia juga pasti Maha mengetahui Iya, kan? mau mengetahui betul. Gak mungkin pada saat yang sama dia Maha mengetahui juga dia tidak tahu kan, nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Sampai sini masuk ya. Iya. Dia dia Maha benar, betul. Betul. Pada saat yang sama nggak mungkin dia Maha benar, dia juga salah. Iya, nggak mungkin. Dia Maha suci, Betul. ya kan? Pada saat yang sama nggak mungkin dia suci juga dia tidak suci, Iya. betul kan? Iya. Kristen memahami Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia, jadi Yesus kan, Iya. betul kan? Itu yang kita tolak di Islam. Karena kalau di Kristen dengan jadinya manusia, Tuhan itu jadi manusia, dia sudah melawan kodratnya sendiri. Oke. Iya. Yang tadi saya sebutin, Maha suci, Maha benar, Maha mengetahui, Maha mengampuni, itu adalah sifatnya Tuhan, kodratnya Tuhan. Begitu dia jadi manusia, dia sudah melawan kodratnya. Oke. Oke? Sekarang kita manusia, kodrat kita sebagai manusia, kita berjalan, berlari, jongkok dan segala macam. Bisa nggak kita terbang seperti burung? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena burung punya kodrat sendiri. Iya. Kita juga punya kodrat sendiri. Kita diciptakan bukan dengan sayap. Kita nggak bisa terbang seperti burung. Iya. Kita punya kodrat, burung juga punya kodrat. Gitu. Boleh Boleh. sedikit. Nah, ya. Kalau yang dimaksud Allah atau Allah, yang mana dari Islam menyebut itu Allah, dan orang-orang sebelum Kristen lah ya, sebelum kekristenan ada, karena kekristenan kita bisa bilang itu setelah zaman Yesus, ya kan? Sebelum zaman Yesus, apakah itu Allah yang sama? Menurut saya iya.
Sama. Sama. Oke. Kenapa? Orang Yahudi, ya orang Yahudi, kan Yahudi ini sebelum ada Kristen nih. Iya. Yahudi ini kan dianggap mungkin 2000 tahun lah sebelum ada Kristen. Iya. Orang Yahudi sudah mengenal nama Tuhan Iya. dengan sebutan ada 7. Elohim, apalagi tuh? Apalagi Banyak coba, lah. ingat nggak? Wah, banyak banget pokoknya. Enggak, cuma 7, nggak banyak. Kalau di Islam ada 99, 100 Iya, malah sama Allah kan. Iya, nama-nama Allah. Di Yahudi ada 7. Eloh, Eloh. Eloah, Elohim, El Shaddai, El Yod Shaddai. He Vav He. Pernah dengar dong? Iya, Yahweh. Baru Zebaot, ada 7 nama. Oh, itu baru dengar sih, Val. Dari 7 nama ini, yang dianggap paling suci yang tadi 4 huruf itu tadi, Yod He Vav He. Ya, kalau orang Kristen sebutnya Yahweh. Ya, Yahweh. Yahweh. Oke. Yang menciptakan kata Yahweh itu Kristen, bukan Yahudi. Yahudi tidak pernah mau menyebut Yahweh, Yehova, Yehowa, nggak mau. Orang Yahudi nggak boleh sebut itu. Yang tahu pelafasannya Yod He Vav He itu hanya Kohen Gadol namanya. Kohen Gadol itu imam besarnya orang Yahudi. Oke. Ya, yang mana dia hanya boleh menyebutkan itu 1 tahun sekali pada upacara yang sangat sakral. Dan yang tahu cuma dia. Orang lain nggak ada yang tahu. Orang Yahudi mengganti kata yang tadi Yod He Vav He itu dengan sebutan ada 2, Adonai atau Hashem. Ya. Adonai itu artinya Rob, Tuhan. Hashem itu artinya nama itu gitu. Nah, jadi Tuhan punya nama Yod He Vav He, tapi nggak boleh disebut Yahweh, nggak boleh disebut Yod He Vav He, nggak boleh disebut Yehova gitu, nggak boleh sama orang Yahudi. Ya. Mereka mengganti dengan Adonai atau Hashem, nama itu gitu. Mereka sangat-sangat menganggap nama itu sakral gitu. Ya. Oke, di dalam Kristen di Bible ada kata Tuhan, ada kata Allah, ya kan? Tahu nggak bedanya apa? Kadang-kadang malah kata-kata itu dipakai bersamaan. Tuhan Allahmu. Tuhan gitu. Allah. Ya. Jadi yang mana yang nama Tuhan? Kalau orang Kristen tahu nama Tuhan siapa? Nah, ini kalau kita bicara bahasa Tuhannya sendiri, kalau udah diterjemahkan ke Indonesia, jadi kabur sih ininya, meaningnya sebenarnya. Kalau mau ya referensinya harus dari Ibrani juga. Di Ibrani ada 7, tadi kan? El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He sama Zebaot. Orang Yahudi menganggap yang Yod He Vav He ini paling kudus. Makanya mereka sering merefer ke sini tapi dengan mengganti dengan Adonai dan Hashem. Selain itu kan tadi ada Elohim. Ya. Elohim di dalam bahasa Ibrani itu kalau diterjemahkan secara literasi memang bisa menjadi Allah. Oke. Tetapi kata Elohim ini di dalam bahasa Ibrani artinya bisa untuk Tuhan yang palsu, juga bisa untuk Tuhan yang asli. Oke. Ya. Elohim nih. Bisa jamak, bisa tunggal kalau Elohim. Gitu. Makanya kan banyak di dalam Bible khususnya Perjanjian Lama dari kata Elohim diterjemahkan menjadi Allah gitu. Ya. Oke, sekarang kalau kita mau melihat, kita nggak usah ke bahasa Ibrani atau bahasa Timur Tengah dulu deh. Kita lihat bahasa Indonesia aja. Ya. Artinya Tuhan itu apa? Tuhan itu apa sih meaningnya? KBBI. KBBI. Ini gue sampai nginstall nih KBBI. Kita buka KBBI. Ini KBBI ini ya. Ini KBBI ini. Oke. Kita klik Tuhan. Coba tolong dibaca definisinya apa Tuhan tuh paling atas. Ya, Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Berarti Tuhan itu kan gelar berarti kan sebutan umum gitu kan. Oh, wow, Ya. oh ya ini untuk kata lain itu untuk Ya. yang lain. Ini definisinya nih. Sekarang kita cek kata tulisannya ALLAH. Nah, sekarang ini definisinya apa? Kata Allah. Allah. Apa? Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke. Pencipta alam semesta yang sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi tadi ada Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang disembah atau diyakini yang maha kuasa. Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Oke. Ya. Sekarang kalau di Bible ada kata Tuhan untuk Yesus, ada kata Allah untuk Bapa. Bedanya apa kira-kira?
aku dari tadi mikir kan kalau kita Tuhannya satu, tadi kan kalau di kamu kan 3, apakah mereka punya malfungsi satu saat ini? Maksudnya kayak yang ini habis ini jadi kamu coba ke Tuhan, yang ini coba kamu Nanti ke nanti itu nanti. Aku jadi bingung Itu nanti. gitu. Sekarang kita definisikan dulu nih antara Tuhan dan Allah nih dalam Bible. Bedanya apa Tuhan dan Allah dalam Bible? Kalau memang orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan juga, Bapa juga Tuhan, ya kan? Terus bedanya apa? Kok yang ini disebut Allah, di sini disebut Tuhan gitu? Iya bedanya apa Bi?